Kali ini kami ajak Anda memantau kondisi arus mudik terkini di Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah bersama dengan Ica Ervina. Ica, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana, Ica? Ya, Anggi, selamat siang. Pemirsa Metro TV ingin menyampaikan terkait dengan pantauan situasi terkini arus lalu lintas di Gerbang Tol Kali Kangkung. Bahwasanya hingga siang hari ini terpantau ramai lancar dan terus mengalami kenaikan volume kendaraan yang memang diprediksi hari ini adalah puncak arus mudik Lebaran 2026. Dan kemarin dari pemerintah dan Korlantas Polri telah menetapkan one way nasional secara parsial dari kilometer 70 Cikatama menuju kilometer 263 Brebes. Kemudian dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga memberlakukan one way lokal dini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat dari kilometer 263 Brebes menuju ke kilometer 414 Gerbang Tol Kali Kangkung. Namun untuk mengetahui detailnya terkait dengan bagaimana persiapan rekayasa lalu lintas pada puncak arus mudik Lebaran 2026, kita sudah bersama dan ingin menanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Jawa Tengah dengan Pak Artanto. Pak, mungkin untuk persiapannya pada puncak yang diprediksikan jatuh pada hari ini seperti apa untuk dari Kepolisian Jawa Tengah? Jadi Polda Jawa Tengah dalam hari ini dari Pak Dirlantas yang memonitor situasi dan berkoordinasi dengan Korlantas Polri, kita akan mendapatkan komando dan aba-aba dari Korlantas. Dan hari ini tentunya one way dari arah Jakarta sampai pintu gate tol Kali Kangkung yaitu kilometer 414. Dan tentunya dari Dirlantas juga akan memonitor apakah perlu diperpanjang lagi jalur untuk one way, dan saat ini sedang dipersiapkan juga sampai pintu tol gate Banyumanik untuk dilakukan sterilisasi. Manakala terjadi lonjakan kembali itu sudah dipersiapkan semaksimal mungkin. Jika terjadi lonjakan itu diidentifikasikan dengan berapa ribu kendaraan yang melintas? Pada prinsipnya apabila 3 jam berturut-turut di atas 3.000 kendaraan melewati pintu tol itu menjadi suatu indikator bahwa terjadi bangkitan arus yang harus diantisipasi. Kemudian untuk persiapan di jalur arteri, kemudian jalur Pantura dan jalur selatan Jawa Tengah, karena ini kan sudah one way, seperti itu seperti apa? Tentunya jalur arteri dari kita dari Biro Operasi sudah memberikan aba-aba kepada para petugas pengamanan jalur di lokasi jalur tengah, jalur selatan maupun jalur Pantura agar mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas di mana tumpahan dari one way maupun yang akan mengarah ke Jawa Timur maupun ke Jakarta. Ini sudah persiapan dengan pos pengamanan dan penempatan personil-personil yang ada di jalur serta mempersiapkan juga jalur arteri. Pak Kabid, ini terkait dengan wilayah Polda yang telah menetapkan 4 aglomerasi, itu wilayah di mana saja? Tentunya yang aglomerasi pertama adalah di jalan tol ini ya, yang langsung dikendalikan oleh Bapak Dirlantas, kemudian aglomerasi di wilayah tol arteri Banyumas, terus aglomerasi wilayah Wonosobo, aglomerasi wilayah Semarang, kemudian aglomerasi wilayah Klaten. Ini tentunya para Kapolres yang menjadi ketua kelas akan mengendalikan polres-polres yang ada di sekitarnya. Manakala ada kemacetan atau mungkin lonjakan arus, mereka harus siaga dan siap untuk mengurai atau melancarkan arus tersebut. Dalam sepekan terakhir dan terakhir kemarin malam ini terjadi kecelakaan di ruas tol Pejagaan Brebes dan Pemalang. Ini ada himbauan khusus agar tidak terjadi kembali kecelakaan? Ya tentunya sebagian besar yang setelah dilakukan evaluasi, kecelakaan mereka menyalip atau mendahului kendaraan, ini dari bahu jalan, ambil sebelah kiri. Dan tentunya ada juga kendaraan yang emergensi berhenti dan akhirnya tertabrak. Ini rata-rata kejadian yang baru-baru ini terjadi. Dan oleh karena itu himbauan kepada para pemudik, pertama hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, jangan mendahului menggunakan bahu jalan. Kemudian persiapkan kelaikan kendaraan, fisik, mental, dan emosi harus diturunkan, down. Karena di sini kita cukup padat dan arus lalu lintas dan orang ingin cepat sampai tujuan. Mungkin terakhir terkait dengan ruas tol baru seperti di wilayah Prambanan, perbatasan dengan Yogyakarta dan juga di wilayah Ambarawa, itu seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan? Tentunya yang saya pantau saat ini, barusan saya lihat bahwa dari tol pintu tol gate tol di Prambanan ini arus masih berjalan lancar. Yang menuju ke Yogyakarta mereka keluar melalui pintu gate tol Prambanan. Yang dari arah Jogja yang akan menuju ke Semarang tentunya dia melewati
tol fungsional dari Purwomartani tersebut. Demikian. Terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Tengah Pak Hartoto atas informasinya untuk terkait dengan persiapan arus lalu lintas pada puncak mudik yang diprediksi jatuh pada hari ini 18 Maret 2026. Sementara Anggi untuk di gerbang tol Kali Kangkung ini untuk gardu yang dibuka ada sekitar 19 gardu utama untuk mempermudah para pemudik dalam melakukan perjalanannya. Kemudian ada mobile reader untuk juga mengurai kemacetan di gate Kali Kangkung. Sementara Anggi demikian kembali ke studio. Baik, Ica, satu hal ini sering sekali terjadi kepadatan kendaraan ketika tol atau kendaraan yang keluar dari Kali Kangkung kemudian bertemu dengan kendaraan yang masuk dari tol dalam kota, misalnya adalah Jatingaleh atau juga Krapyak begitu ya. Ini apakah ada strategi, Ica? Ya, Anggi, terkait dengan keluarnya para pemudik dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah jalur pantura atau arteri di Krapyak. Ini dari pihak kepolisian setempat baik Polrestabes Semarang dan juga Polda Jawa Tengah ini telah melakukan rekayasa lalu lintas di mana untuk kendaraan besar ini memang tidak diperkenankan melewati jalur tersebut. Ada untuk jalur Sumbu 3, kemudian ada juga terkait dengan rekayasa lalu lintas penerapan pengalihan arus lalu lintas maksud kami. Mengingat ini jalur yang dilewati para pemudik baik yang akan ke Jawa Tengah maupun yang akan melewati Jawa Tengah ke arah Jawa Timur, kemudian ke arah Solo Jawa Tengah dan juga ke arah daerah istimewa Yogyakarta. Pastinya ini berbagai skema rekayasa lalu lintas baik penerapan ganjil genap maupun terkait dengan pelarangan Sumbu 3 untuk melewati jalur tersebut sudah dipersiapkan agar memudahkan dan memberikan kelancaran bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan arus mudik lebaran tahun 2026. Sementara demikian lagi dapat disampaikan. Baik, Ica Ervina, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.